Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat operator. Jumpa kembali. Pada tutorial kali ini, kita akan mereview aplikasi Verval TIK terkait data kesiapan madrasah atau sekolah untuk pendataan asesmen nasional. Untuk tahun ini, penentuan status mandiri, menggabung, dan lainnya, itu kita sudah bisa akses masing-masing satuan pendidikan itu melalui ANBK-nya. Tinggal koordinasi dengan kabupaten kota atau dengan provinsi nantinya. Untuk saat ini kita fokus pada Verval TIK. Baik, untuk laman Verval TIK, teman-teman bisa lihat di sini vervaltik.data.kemdikbud.go.id. Ini kita tutup. Kemudian silakan di menu akun ini teman-teman bisa klik untuk melakukan login pada aplikasi. Untuk akunnya, teman-teman silakan menyesuaikan dengan akun Verval PD di sdm.data.kemdikbud.go.id. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun Verval PD, segeralah untuk melakukan registrasi pada sdm.data.kemdikbud.go.id. Baik, ini adalah salah satu akun MTS. Tentunya tutorial ini juga berlaku pada semua satuan pendidikan, MI, MTS, MA, SD, SMP, SMA, atau SMK ya. Baik, kita tutup kembali. Ini sudah terlihat operator sekolah. Kalau kita klik di sini akan kita lihat nama lembaga kita, kemudian nama operatornya. Selanjutnya, teman-teman itu bisa langsung ke menu Verval. Bagi teman-teman yang masih bingung dengan status untuk keterangan, bisa teman-teman klik saja di Verval atau klik di keterangan. Terkait panduan juga di sini sebenarnya sudah disiapkan. Untuk keterangan di sini teman-teman bisa melihat keterangan 2FA, spesifikasi komputer ya, dan jadwal pelaksanaan, akses dan kewenangan, kemudian keterangan lain. Ini mungkin kalaupun masih ada data yang berbeda, maka teman-teman bisa nanti akan ada perubahan data. Tapi tentunya karena ini sudah semester baru, nah di sini kita bisa melihat ya apa yang bisa dilakukan oleh sekolah. Nah, untuk ubah status moda pelaksanaan, ini tidak bisa. Yang bisa melakukan itu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kemenak Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau di Kanwil Kemenak Provinsi itu hanya melihat data, artinya dia cuma view. Baik, kita masuk di menu Verval. Untuk menu Verval, ini teman-teman menyesuaikan dengan datanya. Kalau masih bingung dengan data yang tahun ini, teman-teman bisa melihat data di tahun kemarin. Nah, di mana data tahun yang kemarin itu ada di bagian bawah. Di sini adalah riwayat perubahan data kita. Nah, ini juga tinggal menyesuaikan dengan tahun pelajaran. Ya, seperti ini. Ya, 2021, 2022, atau 2020, 2021. Itu disesuaikan saja. Ya, untuk form perubahan data TIK, nah, di sini sebenarnya sudah ada keterangan ya. Bagian ini digunakan untuk mengisi data kesiapan TIK dalam rangka persiapan ANBK. Khusus untuk satuan pendidikan yang menggunakan pendataan EMIS, lakukan pengisian pada form kesiapan. Jadi, ini fokusnya adalah pada madrasah. Nah, lakukan pengisian pada form kesiapan TIK, kemudian koordinasikan dengan kantor Kemenak Kabupaten Kota setempat untuk persetujuan atau approval. Nanti setelah kita melakukan perubahan data, nanti teman-teman itu diarahkan untuk berkonsultasi dengan kabupaten kota. Setelah perbaikan disetujui atau di-approve, satuan pendidikan dapat melakukan proses selanjutnya di laman anbk.kemdikbud.go.id. Tentu akun ini juga teman-teman kalau belum dapat silakan koordinasi dengan kabupaten kota. Ya, di sini saya coba untuk menyesuaikan data saya dengan data yang kemarin. Ya, di sini statusnya, jumlahnya, ya. Ini perbaikan datanya, kemudian lab, kemudian komputer. Ini jumlah komputer atau laptop klien sesuai spesifikasi. Di sini saya tulis yang kemarin itu 7, yang sesuai spesifikasi. Yang ini adalah milik sekolah. Kemudian yang bukan milik sekolah, ini artinya ini bisa kita berbagi sumber daya, bisa kita pinjam atau koordinasikan lagi dengan sekolah atau madrasah di tetangga kita. Kemudian sumber listrik ini disesuaikan. Kemudian daya listrik juga. Jaringan internet ini disesuaikan. Untuk di lembaga saya menggunakan jaringan Excel. Kemudian akses internet lainnya
Ini juga disesuaikan. Misalkan seperti ini ya. Jumlah akses point, kemudian switch hub, kemudian kecepatan. Oke. Saya percepat ya pengisiannya. Kemudian ya, data ini untuk komputer Proctor nanti di Taman WP NBK ya. Nanti kita sesuaikan bandwidth-nya juga. Ini kalau tidak terbuka di sini nanti teman-teman saling mengecek datanya. Oke, selanjutnya informasi lain, finalisasi NBK ini merupakan data hasil finalisasi pada mekanisme yang dilakukan oleh panitia NBK. Kemudian jika belum mengisi kesiapan TK, satuan pendidikan Anda belum mengisi kesiapan TK, lakukan pengisian sesuai dengan keadaan di satuan pendidikan. Setelah melakukan perubahan, silakan koordinasi dengan kantor Kemenak Kabupaten Kota untuk melakukan persetujuan. Nah, pernyataan pengajuan perbaikan data, ini teman-teman silakan dicentang jika data ini sudah sesuai. Ya, data pengisian kita sudah sesuai. Ini juga yang terpenting ya, untuk koordinat alamat sekolah kita. Nah, saya di sini kalau untuk perbaiki koordinatnya ya dilakukan perbaikan di Verval SB. Ini adalah sekolah terdekat dengan satuan pendidikan di sekolah saya, di MTS Labibia. Ada beberapa sekolah yang radiusnya tidak terlalu jauh. Ya, ada yang 0,17 km, 1,57 km, dan seterusnya. Ya, kalau sudah, silakan lakukan simpan untuk penyimpanan data Verval TIK kita. Oke, ini sudah berhasil kita melakukan penyimpanan data. Ya, jadi teman-teman, kalau sudah seperti ini, maka teman-teman informasi ke kabupaten kota untuk dilakukan persetujuan kesiapan TIK kita. Kalau masih ada data yang mau dirubah, teman-teman juga minta persetujuan dari kabupaten kota untuk membatalkan ajuan kita. Baik, demikian untuk tutorial Verval TIK. Yang terpenting di sini, teman-teman harus memperbaiki data ya. Perbaikan data ini disesuaikan dengan data yang sebenarnya pada satuan pendidikan kita. Itu adalah pada menu Verval. Kalau bingung terkait keterangan, status keterangan, silakan diklik semi online, spesifikasi komputer yang dipakai itu bagaimana. Ini teman-teman sudah ada. Di sini silakan dicek komputer kliennya, aplikasi yang digunakan, dan topologinya. Untuk yang online juga seperti itu. Kalau online syaratnya hanya pada jaringan internet yang stabil, kemudian keperluan komputer Proctor itu tidak perlu terlalu besar spesifikasi seperti yang semi online. Untuk jadwal pelaksanaan tadi ya kita sudah masuk, kemudian akses, kemudian keterangan lain. Ini adalah keterangan untuk istilah-istilah yang mungkin teman-teman bingung apa yang dimaksud dengan hub itu, switch-nya seperti apa, modanya, moda itu apa, dan daya listrik serta komputer utama. Kalau komputer utama itu ya komputer Proctor yang dulu kita sebutnya adalah server. Untuk menu profil, ini kita akan diarahkan kepada data SDM kita, ya, profil kesiapan TIK. Tapi di sini teman-teman tidak perlu ya melakukan pengisian di sini. Kita cukup pada kesiapan Verval kita. Oke, demikian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.